Para jamaah rahimakumullah, bulan Sya'ban menjadi bulan persiapan menghadapi Ramadan. Kita dulu di bulan Sya'ban ya tidak melakukan amalan apa-apa. Emangnya apa amalan bulan Sya'ban? Kita kan bahas nih, apa yang seharusnya kita amalkan. Yang jelas bulan Sya'ban bulan diangkatnya amalan kita. Itu bulan Sya'ban. Maka kita berusaha untuk banyak beramal supaya catatan kita nih banyak kebaikan di bulan Sya'ban. Para jamaah, dalam urusan dunia, kalau ada lomba lari, siapa yang menang? Biasanya yang menang itu yang latihan terus. Dia persiapan. Lomba, pertandingan bola. Antum lihat orang itu latihan terus. Kenapa? Karena ingin menang. Latihan terus belum tentu menang. Apalagi yang nggak pernah latihan. Kalau dalam urusan dunia aja kita harus latihan agar kita menang. Bagaimana untuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala? Ramadan nih bulan dibukanya pintu-pintu surga. Bulan ditutupnya pintu-pintu neraka. Bulan dibelenggunya setan. Dan kita nggak latihan untuk masuk ke sana. Susah kita akan mendapatkan kemenangan di bulan Ramadan. Maka banyak orang selesai Ramadan, 30 tahun Ramadan, 40 tahun puasa Ramadan, nggak ada perubahan di dirinya. Tetap kayak yang kemarin. Kenapa? Karena dia tidak pernah mempersiapkan dirinya untuk menghadapi bulan Ramadan. Bulan Ramadan ya biasa Ustaz. Malam tarawih, sebelum subuh sahur, habis subuh ya tidur sampai zuhur. Udah kayak gitu tuh dia. Allah mengatakan wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk surga itu seharusnya kita berlomba-lomba. Kalau mau berlomba-lomba cari surga. Kalau untuk urusan dunia, engkau ngumpulin dunia kemudian kau tinggalin. Coba kita lihat orang-orang yang kerja dari pagi sampai sore terus dia sekolah. Sekolah apa? Ekonomi. Kenapa? Supaya nanti anak dagangannya bisa lebih zen. Untuk akhirat nggak pernah sekolah. Dari mana ilmunya? Dari abah anak. Yang penting kata abah soli sama jujur. Bahas dua. Emangnya Islam itu soli sama jujur? Islam tuh Quran tuh. Islam tuh sunnah Rasul SAW. Dan ingat, wajib menuntut ilmu agama itu jamaah. Wajib. Dan banyak di antara kita yang muslim tapi non muslim. Muslim tapi nggak tahu apa itu Islam. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, apa yang kita perlu persiapkan di bulan Sya'ban sebelum masuk ke Ramadan? Yang pertama, antum catat nih. Yang pertama tuh bersih-bersih. Kalau mau ada tamu datang ke bait kita, ke rumah kita, nih ada tamu datang, rumah kita lagi amburadul, sampah di mana-mana, bantal nggak karu-karuan, kertas piring belum dicuci, berantakan semuanya. Apa yang kita lakukan? Apa kita akan pasang ya hiasan di rumah kita? Nggak akan. Kita akan bersihkan dahulu rumah kita. Dan untuk menghadapi Ramadan kita perlu bersihkan jiwa kita dari dosa-dosa. Antum dari bulan Syawal terus berbuat dosa. Nih bulan diangkatnya amalan. Antum mau diangkat amalan semua isinya dosa? Jangan. Allah memerintahkan kepada kita untuk taubat. Berbuat dosa itu wajar. Nggak ada yang lepas dari dosa. Semuanya melakukan dosa. Yang nggak wajar itu kalau terus berbuat dosa dan terus berbuat dosa. Nggak ingat-ingat dia itu. Kok kapan mau ingat? Kalau sekarang nih di bulan Sya'ban kita terus berbuat dosa, nggak bertobat, Ramadan tetap berbuat dosa. Tetap berbuat dosa. Antum lihat orang-orang yang di Sya'bannya nggak persiapan, ya kamu nanti Ramadan anak akan berhenti berbuat dosa. Ini anak akan tinggalkan. Masuk Ramadan mungkin sehari dua hari dia tinggalkan dosa. Hari ketiga lagi. Karena berat jamaah godaan syaitan dan iblis.
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sehari beliau bisa istighfar 100 kali atau lebih 100 kali. Bahkan dalam satu majlis, satu kali duduk, Ibnu Umar atau Ibnu Abbas, dia pernah mengatakan, kuntu a'udzu lin nabi sallallahu alaihi wasallam fi majlisin wahidin yaqulu rabbi ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur 100 marrah wa fi riwayatin 70 marrah. Aku menghitung Rasulullah SAW satu kali duduk mengatakan rabbi ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Ya Rabbi, ighfirli, ampuni aku dan terima tobatku, berikan tobatmu kepadaku, sesungguhnya engkau maha pengampun dan maha menerima. Innaka antal ghafur. 100 marrah, 100 kali sekali duduk. Terus bagaimana jemaah? Kita nih berapa kali kita istighfar? Habis sholat langsung jalan. Ustaz, ana mau buka toko, Ustaz. Kan nggak apa-apa. Zikirnya dia nggak apa-apa, tapi istighfar paling tidak ente duduk di sana. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu yang pertama. Kita bersih-bersih diri. Ingat dosa-dosa yang kita lakukan. Mulai bermuhasabah, ya Allah, 11 bulan aku lakukan dosa-dosa. Berapa banyak yang aku lakukan. Nikmat yang Allah berikan begitu besarnya, dan ternyata kita balas nikmat Allah dengan perbuatan dosa. Ramadan udah deket nih, bulan Sya'ban sebelum diangkat amal anak, mudah-mudahan udah dihapusin dosa. Tapi gimana kita mau tahu itu dosa apa tidak kalau kita nggak pernah belajar? Antum lihat banyak terjadi riba di Indonesia ini, dan dia nggak ngerti kalau itu riba. Kalau itu dosa dia nggak tahu. Dari mana kita tahu? Ya dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Secara perasaan, secara akal kita, rentenir kalau meminjamkan uang, umpamanya dia pinjamkan 1 juta, nih orang yang pinjam harus bayar 1.200.000. Secara akal yang dosa yang mana? Yang minjemin duit, karena dia lintah darat, dia neken tuh orang udah butuh. Dia tertawa di atas tangisan orang lain. Nih secara akal kita. Dalam Islam yang pinjam dan yang meminjamkan sama dosa. Kenapa? Karena hal ini tidak akan terjadi kalau tidak ada dua pihak ini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, bukan Rasulullah SAW. La'ana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai. Dilaknat sama Rasul sallallahu alaihi wasallam itu orang yang makan riba. Yang ngasih makan riba juga dilaknat. Jadi yang pinjam duit sama dilaknat. Yang nyatet sama yang dilaknat. Terus yang jadi saksi sama, dosanya sama tuh. Karena ini persengkongkolan iblis. Mereka bersatu untuk membuat Allah murka. Makanya kita harus belajar. Oh ternyata nggak boleh ya Ustadz ya. Ana baru tahu Ustadz. Dari dulu ana punya abang nggak pernah ngasih tahu gitu. Iya mungkin apa yang dia nggak tahu. Makanya kita belajar terus. Kita tuh dari penjajahan Belanda merdeka masih sedikit kitab-kitab yang masuk ke Indonesia. Susah di masa Belanda. Jemaah-jemaah haji Indonesia yang berangkat ke Mekah itu ditekan sama Belanda. Kenapa? Kalau pulang haji biasanya membuat perubahan di negeri kita. Belanda takut. Karena jemaah haji Indonesia ke Mekah bukan hanya tawaf, sa'i ke Arafah, enggak, mereka belajar. Kesempatan nih belajar. Banyak ulama-ulama Indonesia yang ngajar di Masjidil Haram pada waktu itu. Mereka belajar. Maka Belanda takut. Diperketat orang yang berangkat haji. Pulang haji dimonitor sama Belanda. Setelah itu alhamdulillah sekarang sarana informasi begitu mudahnya, kitab-kitab Masya Allah kita bisa baca, kita pelajari. Baik, yang pertama bersih-bersih. Yang kedua perbaiki niat. Innamal a'malu binniyat.
Amal itu tergantung niatnya. Kita ini jangan sok, alhamdulillah Ustaz, anak ini sudah banyak amal solehnya. Baik, alhamdulillah. Tapi coba ente perbaiki niatnya. Karena Allah tidak akan menerima amalan kecuali dengan 2 syarat. Yang pertama ikhlas lillahi ta'ala dan sesuai dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggak boleh antum melihat umpamanya lagi duduk sama sahib-sahib, kita ini mau jalan nih jam 10. Gimana kalau kita sholat duhur sekarang? Sholat duhur jam 10 pagi. Diterima? Nggak diterima. Sholat asar, anak mau sholat asar Ustaz, anak ini tentara Ustaz. Anak biasanya habis asar itu keliling lari 10 kali lapangan. Anak kepingin sholat asar 12 rakaat. Boleh. Tentara kuat dia. Nggak boleh. Kenapa nggak boleh Ustaz? Anak nggak mencuri, anak nggak merampok, anak nggak berzina, anak sholat nggak boleh. Nih ibadah nih ikut Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita bikin sendiri kayak gitu, sholat asar 12 rakaat boleh. Walaupun sholat, walaupun ibadah, kalau nggak diajarin sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, jadinya nggak benar gitu. Udahlah ikutin. Allah berfirman, kita ini sering dengar omongan orang, udahlah yang penting kan sholat. Yang penting kan sholat. Enggak, yang penting sholat dan diterima. Karena ada orang sholat masuk neraka. Hati-hati gitu, jangan yang penting sholat. Allah mengatakan Jalla Jalaluh, fawailul lil musallin. Celaka orang yang sholat. Siapa mereka? Mereka adalah orang yang tidak memiliki 2 syarat dalam sholatnya tadi. Alladzina hum an salatihim sahun. Salatnya lalai. Salat subuh pas waktu duha. Sekalian Ustaz sama salat duha. Yang penting kan salat Ustaz. Daripada nggak salat. Ente capek salat nggak diterima. Salat tuh ada waktunya. Salat asar pas adzan maghrib. Allah, anak belum soli asar anak. Soli. Tiap hari kayak gitu. Kalau lupa beda. Tapi ada orang yang memang lalai sama sholat. Nggak diterima sholatnya, celaka. Terus alladzina hum yura'un, ini niatnya ria. Dan sholat yang paling berat buat orang munafikin itu sholat isya dan sholat subuh di masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan athqalus salati 'alal munafiqin salatul isya wa salatul fajar. Salat isya sama salat subuh. Kenapa? Karena orang-orang munafikin susah mau riya kalau malam hari. Sekarang ada lampu. Tapi masih gelap. Tapi kalau salat zuhur berangkat ke masjid, assalamualaikum. Assalamualaikum. Fulan sholli di masjid. Salat subuh tutup semua rumah, enggak ada yang ngeliat. Aduh, enggak sholli di rumah. Karena dia riya, ke masjid cuma mau riya. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau habis salat subuh itu kadang-kala beliau bertanya, habis sholat subuh gelap, Masjid Nabawi gelap. Beliau bertanya, asyahidun fulan? Asyahidun fulan? Asyahidun fulan? Fulan ada sholi enggak? Fulan sholi enggak? Enggak. Kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau mereka tahu tuh dengan pahala sholat berjamaah tuh dan pahala menjawab azan atau sedang azan, mereka akan datang itu walaupun merangkak. Maka ingat niat perbaiki. Nih bulan diangkatnya amalan. Jangan sampai amalan kita diangkat ternyata nilainya 0 karena kita riya. Oke, anak pernah sedekah, anak pernah gini, ya ente lihat, ente ikhlas apa enggak? Karena rugi kalau kita beramal ternyata tidak diterima oleh Allah. Yang ketiga, kita harus mulai mengendalikan nafsu kita. Kita tempa jiwa kita. Jiwa kita ini senantiasa memerintahkan kepada keburukan. Dan tujuan puasa itu meraih takwa. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam
Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Untuk apa? La'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, jamaah. Wahai orang-orang yang beriman. Kita ini coba bertanya. Berapa kali Allah sebutkan ya ayyuhalladzina amanu? Nah, kasih hadiah. Masa cuma dia yang jawab? Jamaah. Oh ya, di situ. Antum udah dapat hadiah belum? Hah? Belum, baik. Berapa? 99. 89. Nah, berapa? 88. Mana yang benar ini jemaah? Ada kasih saya. Yang jawab dulu tuh, cari jemaah. Allah tuh panggil kita ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Tahu nggak kita berapa kali Allah panggil? Paling nggak kita baca kalau kita baca Quran, ya ayyuhalladzina amanu. Kata Ibnu Mas'ud, "Idza sami'ta ya ayyuhalladzina amanu fa'riha sam'ak." Kalau kau dengar ya ayyuhalladzina amanu, dengarkan tuh, pasang kuping. Ada apa? Karena di situ ada kebaikan. Atau ada bahaya yang Allah ingin ingatkan kita. Di sini Allah katakan telah diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun. Agar kalian bertakwa. Dan takwa itu meninggalkan yang haram dan melaksanakan yang diperintahkan Allah. Di bulan puasa ada orang puasa, hati-hati, kita kadang-kala puasa 30 tahun nggak ada yang diterima. Tahu dari mana Ustaz kita diterima nggak diterima? Ya kira-kira kita mengharap sama Allah. Tapi udah ada tuh tanda-tandanya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, "Man lam yada' qaula az-zur wal jahla wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang ketika puasa dia tidak meninggalkan kata-kata palsu, bohong, dusta, nyakitin orang, jahilin orang, tindakan-tindakan yang merugikan orang, perbuatan dosa. Dia puasa tapi dia tidak meninggalkan tuh perbuatan-perbuatan yang haram, ucapan-ucapan yang kotor, yang keji. Kata Rasulullah, Allah nggak butuh sama puasa dia. Makan dan minum itu halal. Antum yang namanya Masya Allah es doger. Ada es doger. Doger. Waduh. Es doger, es campur. Siang-siang tuh halal jamaah. Halal itu es. Tapi karena kita puasa kita tinggalkan. Yang namanya bohong sebelum puasa udah haram. Yang haram kita lakukan ketika puasa, yang halal kita tinggalin. Maka di sini nih kita mulai di bulan Syaban, ucapan-ucapan kita yang kotor kita tahan. Biasanya yang suka bohong nih pedagang. Nah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "At-tujjar fujjar." Pedagang tuh penjahat. Illa man barra wa sadaq, kecuali pedagang yang jujur dan baik ketika bermuamalah. Kadang-kala kita, Masya Allah, apalagi Ramadan nih bulan yang ditunggu-tunggu. As-salafus saleh menanti Ramadan untuk ibadah. Kebanyakan di antara kita, bukan kebanyakan, ada sebagian di antara kita yang menanti bulan Ramadan. Ente kenapa kok senang kalau Ramadan? Alhamdulillah Ustaz, kalau Ramadan rezeki ana semakin banyak. Karena banyak orang belanja. Kita sering orang datang belanja nih. Cuk, ente cari apa? Cari baju. Ini. Ente nggak akan nemu harga yang lebih murah dari ini. Semana Sepurwakarta. Karena ente orang pertama, ente ini pelanggan anak sudah gini, anak kasih harga khusus gini macam-macam. Beli dia. Datang orang kedua sama, ini khusus buat ente. Semuanya khusus buat ente. Ya, semua. Udah berapa orang yang ente tipu tuh? Kadang-kadang Ramadan tetap kayak gitu tuh. Hati-hati. Omongan-omongan kotor tinggalin lah. Kalau sekarang kita tidak tempat diri kita, susah di bulan Ramadan. Kemudian yang keempat,
Silaturahim. Kenapa kita bicara silaturahim? Ini bulan diangkatnya amal. Di antara amalan yang mulia adalah silaturahim. Dan kita tahu di antara keutamaan malam nisfu Sya'ban, Allah itu mengampuni dosa semua orang kecuali 2 orang. Yang satu musyrik, yang satu orang yang punya dendam dan dengki sama saudara, apalagi sama kerabatnya. Kita usahakan. Nih kita umat Islam jangan. Kadang-kala sama saudara sendiri berantem. Bukan saudara seiman saya bilang. Ini saudara kakak beradik ribut gara-gara apa? Kebanyakan yang membuat ribut itu fulus, warisan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yadkhulul jannata qati'. Enggak masuk surga orang yang memutuskan rahimnya. Tapi dia dulu yang mulai, Ustaz. Nggak ada urusan. Inti mutuskan rahim saudara inti nggak masuk surga. Kata siapa? Kata Rasulullah SAW. Terus kita sering dengar hadis, man ahabba ayyun sa'alahu fi atharihi wa yubsaqalahu fi rizqi falyasil rahimah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang ingin umurnya dipanjangin, rizkinya diluasin, hendaklah dia silaturahim. Silaturahim. Ingat, silaturahim ini artinya bukan berkunjung. Bukan datang ke rumahnya sahib, ente mau apa? Kita kumpul ini disebut silaturahim. Nah, kita disebut ya ukhuwah Islamiyah, saudara sama Islam. Silaturahim itu yang ada hubungan kerabat, anak ammi kita, ammi paman kita, keponakan kita, pokoknya yang ada hubungan darah sama kita itu silaturahim. Kalau selain itu ya disebut ziarah. Usahakan kita jangan, perbaiki dengan harapan tadi kita ini masuk di bulan Ramadan, kita nggak ada dendam dan dengki sama saudara kita, karena bulan Sya'ban bulan diampuninya dosa dan bulan diangkatnya amal perbuatan kita. Lalu yang kelima, antum jangan lama-lama sakit hati. Gak enak sakit hati, apalagi sampai dendam, iri, dengki sama saudaranya. Rasulullah SAW pernah ditanya tentang afdalun nas, siapakah orang yang paling mulia? Kata Rasul SAW, kullu mahmumil qalbi saduqil lisan. Orang yang mahmumul qalb dan lisannya jujur, itu orang yang paling mulia. Kata para sahabat, kalau saduqul lisan kita tahu itu artinya, tapi apa artinya mahmumul qalb? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, huwa at-taqiyun naqiyul ladzi la ithma fihi aw la ithma fihi wala baghya wala ghilla wala hasad. Yang disebut dengan mahmumul qalb adalah orang yang hatinya bersih, penuh dengan ketakwaan, nggak ada dosa hatinya, nggak ada dengki, nggak ada kezaliman, nggak ada dendam. Ingat, orang yang menyimpan dendam nggak akan diampuni dosanya. Maka usahakan kita tidak perlu lagi menyimpan dendam. Fulan punya salah, penyakit, udah maafin. Apa sih enaknya kita nyimpan dendam? Ada orang sampai mati, sakit hatinya dibawa mati. Dan orang kalau sudah sakit hati, ngelihat sohibnya itu, jangan lihat sohibnya, lihat sandalnya. Dia lihat, Allah, na'udzubillah min dzalik. Nggak jadi anak mau pulang. Lihat sandalnya dong. Ketika ngelihat sohibnya, motornya ganti. Yang dulunya motor tahun 85 ganti 2016. Itu sakit hati. Ya Allah, na'udzubillah. Mudah-mudahan tabrakan. Apa faedahnya yang tinggi? Jangan, maafkan orang. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza. Orang tuh kalau memaafkan, kadang-kala orang katakan, enti maafkan fulan, hina, rendah enti. Enggak, kata Rasulullah SAW, kalau enti maafkan fulan, Allah akan angkat derajat enti. Maafkan.
Kemudian jamaah yang punya utang puasa, bayar utang. Khususnya ibu-ibu dan bapak-bapak ini tanggung jawab ya atas istrinya. Bapak-bapak, para suami jangan berharap masuk surga sebelum mempertanggungjawabkan istrinya. Istri nanti akan megangin kakinya bapak-bapak. Ya Allah nih, suamiku tidak pernah ngajarin aku. Apa tugasnya suami? Qawwamun. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kerjanya cuma minta dilayani makan ini itu, ajarin istrinya tentang utang puasa. Yang punya utang kebanyakan adalah perempuan karena dia libur, datang bulan, nifas ya. Maka kita ingatkan istriku, ini udah bulan Sya'ban nih, ente punya utang berapa? Kesian perempuan itu jamaah. Dia itu harus bayar utang puasa dalam kondisi yang lainnya nggak puasa. Suaminya nggak puasa, anaknya nggak puasa, dia harus bayar utang. Maka sang suami yang bijak, dia bantuin istrinya. Gimana membantunya? Ente puasa, qadha, anak puasa sunnah hari Senin. Si suami dapat pahala sunnah, si istri qadha. Kemis juga kayak gitu, dibantuin. Karena kalau nggak ada yang bantuin dia kesian, dia punya anak kecil, dia harus masak, ya. Miskin. Kemudian yang ketujuh, yang ketujuh jemaah. Aneh. Alhamdulillah. Yang ketujuh, manfaatkan waktu sekarang. Waktu kita ini 24 jam. Bulan Sya'ban harus beda sama bulan lainnya. Yang mungkin yang muda-muda waktunya untuk ngenet ya, untuk wifi, untuk apa, mulai yang bapak-bapak, yang ibu-ibu yang biasa ngobrol, ada yang kerjanya ibu-ibu atau bapak-bapak kerjanya tuh sampai disebut abu remote. Kalau sampai rumah, mana remote? Remote yang dicari. Ibunya juga kerjanya subhanallah. Udah bulan Sya'ban nih berhenti tuh, remote-nya disembunyikan. Dulu orang dulu itu masya Allah nonton TV itu duduk jauh, kalau tayangannya jelek berdiri dia. Aduh, itu dia. Aduh, itu dia. Akhirnya dia matikan TV-nya. Tapi sekarang sampai 24 jam dia. Sampai subuh ada tontonan sekarang. Maka waktu manfaatkan. Modal kita nih waktu, bukan fulus. Waktu. Kita kadang-kadang punya fulus 1 miliar, waktu kita habis ditinggal tuh fulus 1 miliar, ditinggal. Ente fulusnya nggak dibawa, nggak ada, waktunya udah habis, imut sudah datang kematian sama dia. Maka ma'asyarul ikhwah, gunakan waktu. Untuk apa? Baca Quran. Karena bulan Ramadan nanti bulannya Al-Quranul Karim. Antum jangan kira ulama-ulama terdahulu kenapa mereka di bulan Ramadan bisa menghatamkan Al-Quran berulang kali. Seperti Qatadah ibn Da'ama As-Sadusi, seorang tabi'in. Dikatakan dia kalau masuk bulan Ramadan menghatamkan Al-Quran setiap 3 malam. 3 malam hatam Al-Quranul Karim. Ternyata sebelum Ramadan dia itu biasa menghatamkan dalam 7 malam dia hatam. Masuk Ramadan semakin bisa. Masuk 10 hari terakhir tiap malam hatam. Kita kalau kita tidak latih dari sekarang baca Quranul Karim, nanti masuk bulan Ramadan susah kita akan hatam. Fokus. Susah. Maka usahakan sekarang nih paling tidak antum tiap hari pegang Quran. Jadi pagi mau berangkat kerja pegang Quran antum. Ngapain? Ya pegang aja. Karena ada orang yang jamaah ingat, ada orang yang 11 bulan gak pernah tangannya pegang Quran. Ketika ditanya ada Quran, wallahu a'lam ya. Anak nggak tahu ada Quran apa nggak di rumahnya. Betul, kadang-kadang
seperti itu. Ya paling nggak sekarang pegang Quran. Pagi pegang Quran. Lama-lama kan dibaca nanti. Anak ngapain pegang doang? Dia akan buka. Baca tiap hari paling tidak 1 ayat. Kalau bisa 1 lembar. Sore buka Al-Quranul Karim, baca Qurannya. Zikir. Yang nggak pernah berzikir mulai zikir. Zikir apa Ustaz? Bebas. Fadhkurullaha dzikran katsira. Wirid pagi sore. Dulu jamaah kita nih nggak tahu yang namanya zikir pagi sore. Ya kebanyakannya. Mulai kapan sih ada zikir pagi sore jemaah? Mulai zamannya Rasulullah SAW. Tapi baru nyampe Indonesia, baru mungkin 10 tahun, 20 tahun ini. Ada yang namanya zikir pagi sore. Ada bukunya zikir pagi sore. Lihat zikir pagi sore. Ini bid'ah kitab ini kata dia. Dulu nggak ada zikir pagi sore. Siapa yang bikin ini? Kadang-kadang dulu ilmu kita nggak nyampe ke sana. Apalagi dulu waktu masa perang sama Belanda, GS 30 PKI, macam-macam pemberontakan, nggak sempet ulama ngarang buku. Sekarang alhamdulillah banyak ustaz-ustaz ngarang buku. Antum lihat, oh kalau dari qala Allah, qala Rasul benar insya Allah. Maka antum baca itu zikir pagi sore. Yang nggak punya kitabnya beli. Berapa harganya buku zikir pagi sore jemaah? Mungkin 15.000 atau 20.000. Antum beli, antum pegang bawa. Ke tempat kerjanya dibuka, mulai baca. Ini untuk membiasakan diri supaya Ramadan kita udah siap. Dan kemudian yang ke-8. Yang ke-8 sholat sunnah. Bulan Ramadan itu bulannya sholat tarawih. Bulannya amal kebajikan, panen lah kita bulan. Nah, kita mulai sekarang ini usahakan di bulan Sya'ban, apalagi bulan diangkatnya amalan itu sholat qobliyah. Yang nggak pernah qobliyah ba'diyah, sekarang qobliyah ba'diyah. Ya Allah, anak biasanya cuma sholat 5 waktu Ustaz. Itu kadang-kala masih bolong-bolong Ustaz. Ya, nggak apa-apa. Dulu juga orang-orang kayak gitu belum dapat hidayah. Sekarang udahlah, engkau untuk menebus yang lalu, sholat sunnahnya banyakin. Karena sholat sunnah itu akan menjadi penyempurna sholat wajib yang kurang-kurang itu. Yang pertama dihisap soli nanti. Sholat kita. Kalau sholatnya baik insya Allah semuanya baik. Kalau sholatnya kurang, maka Allah bertanya kepada malaikatnya, Hallahu min nafilah. Apakah orang ini punya ibadah sunnah? Punya sholat sunnah? Ada. Sempurnakan. Di timbangan itu disempurnakan dengan yang sunnah. Sholat duha, sholat witir, paling enggak kita sholat witir. Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan sholat witir. Yang bisa sholat witir di akhir malam bagus, yang enggak bisa sebelum tidur. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Ausani khalili bi thalath." Kekasihku mewasiatkanku dengan 3 hal dan aku tidak pernah tinggalkan 3 hal itu. Yang pertama 2 rakaat duha, nggak pernah ditinggal. Yang pertama. Yang kedua witir sebelum tidur. Yang ketiga puasa sunnah 3 hari dalam sebulan. 3 hari. Kita bisa ambil Senin, Kemis, Senin, atau kita mau ambil 13, 14, 15 ibadah sunnah, puasa sunnah. Kerjakanlah yang sunnah-sunnah itu. Kenapa? Kalau kita tidak biasakan dari sekarang, nanti sholat tarawih berat. Kadang-kala kita lihat nih pas sholat tarawih, kita mesti cari masjid yang sholatnya paling cepat. Kalau lihat imamnya, siapa jadi imam tuh? Allah yahfad, lama banget dia. Subhanallah, ini imamnya baca, ini bulan Ramadan. Seharusnya hatam Quran, ente kepingin cari yang qulhu Allahu ahad. Idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhulun. Jamaah, kita ini mau cari pahala. Maka usahakan kita siapin dari sekarang. Kalau kita udah biasa sholat sunnah, kita bacaannya panjangin sedikit, insya Allah nanti Ramadan udah siap.
Kemudian yang selanjutnya, mulai murojaah Al-Qur'annya. Tambahi hafalan Qur'annya. Yang belum hafal, kita biasanya ada, ana dulu sempat hafal juz amma Ustaz, tapi udah lupa. Sekarang nih kau murojaah. Ada orang yang umurnya 60 tahun, hafalan Qur'annya cuma kulhu yang 3. Gak pernah mau nambah. Keinginan nambah gak ada. Ustaz, Allah sudah tua gak bisa. Kalau inti punya keinginan, insya Allah bisa. Kalau punya keinginan, Allah bantu. Allah telah mengatakan, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr fahal min muddakir. Kata Allah, sesungguhnya kami telah memudahkan Al-Quran untuk diingat. Tapi ada nggak yang mau ingat? Tambahi, paling tidak kalau kita tiap tahun punya 1 surat baru. 1 surat baru. Umur kita kalau 60 tahun berarti berapa surat kita hafal? 60 surat. Setahun sekali lah. Kebangetan sebenarnya setahun 1 surat itu ya. 360 hari tambahannya cuma. Tahun ini inti tambah hafalan apa? Idza jaa nasrullah. Alhamdulillah, alhamdulillah, daripada yang enggak. Maka usahakan untuk akhirat kita ini berlomba-lomba, jangan malas. Kita kalau urusan dagang, omsetnya berapa bulan ini? 7.200.000, bulan depan harus nambah. Mau tidur mikir, gimana cara supaya omsetnya nambah? Nggak pernah mikir gimana supaya hafalan Qur'anku nambah. Nggak ada kepikiran. Padahal nanti di surga Allah itu memiliki surga itu punya mi'atu darajah, 100 darajah. Terus gimana kita bisa naik? Dengan hafalan Qur'an. Akan dikatakan kepada sahibil Qur'an au hamil Qur'an, Iqra warqa warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'uha. Akan dikatakan kau baca dan kau naik derajatmu dengan kau membaca Qur'anmu. Kau tartilkan sebagaimana kau mentartilkan di dunia, derajatmu sampai akhir ayat yang kau baca. Maka kita tentukan kita mau ke derajat yang berapa, tambahin lah jemaah, tambahin. Kemudian bacaan Quran yang baru itu akan membuat kita lebih khusyuk. Umpamanya kita baru ngafalin nih alam nashrah laka sadrak, kita sholli Allahu Akbar, biasanya cuma qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kita punya hafalan baru, kita akan serius, kita akan konsentrasi. Alam nashrah laka sadrak. Apa? Kita akan mulai. Tapi kalau qul huwallahu ahad Allahu samad, itu sandal ana di mana? Dia keluar qul huwallahu ahad kayak air. Dia tidak akan mengingat karena apa? Karena udah biasa, udah rutinitas dia. Kadang-kadang kita sholli sama imam Allahu Akbar sampai at-tahiyat, sampai tasyahud itu, tadi imamnya baca apa rakaat pertama ya? Nggak tahu gitu. Karena kita udah Al-Fatihah udah biasa. Maka bacaan Qur'annya ditambah. Lalu yang keberapa? Yang ke-10. Ramadan itu bulan berdoa. Makanya kalau antum baca di surat Al-Baqarah tuh ayat tentang puasa 183, 84, 85, 86, 87. Di tengah-tengah itu ada ayat tentang doa. Allah mengatakan wa idza sa'alaka ibadi anni, kalau hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani, aku akan kabulkan doa orang yang memohon kalau dia minta sama aku. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Hendaklah mereka itu
dia melaksanakan perintah Allah, menjalankan amaran Allah Jalla Jalaluhu agar mereka mendapatkan petunjuk. Para jamaah, banyak di antara kita yang nggak bisa berdoa. Kita cuma bisanya amin. Dan antum lihat orang kalau suruh amin itu, masya Allah, kenceng-kencengan aminnya. Kadang-kala amin sambil ngobrol, amin. Ente dari mana ini? Amin. Gak ada amin. Makanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada sahabatnya, pinter semuanya bisa berdoa. Kadang-kala banyak jemaah haji yang berada di tempat-tempat mustajab nggak bisa doa. Orang pada nangis, pada angkat tangan, pada minta, dia udah habis doanya. Ya bulan Ramadan, bulan dikabulkannya doa. Orang yang puasa punya doa mustajab. Maka kita belajar, hafalin doa-doa Rasul SAW. Saat susah, saat udah tua, niat. Pokok niat udah ditulis. Aku mau nambah hafalan doa. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, inna la nahmilu hammad du'a, hammal ijabah. Wa inna ma nahmilu hammad du'a. Kita ini nggak terbebani dengan dikabulkannya doa atau tidak. Enggak. Kenapa? Karena Umar yakin Allah itu akan kabulkan doa. Allah mengatakan, ud'uni astajib lakum. Minta aku kabulkan. Wa innama nahmilu hammad du'a. Yang jadi beban kalau kita nggak bisa doa. Fa idza ulhimna du'a fa ma'ahul ijabah. Kalau Allah buka pintu doa, insya Allah dikabulkan tuh doa. Karena Allah janji. Antum hafal itu doa-doa Rasul sallallahu alaihi wasallam itu indah zaman. Pendek-pendek tapi lengkap. Kita doanya panjang, ya Allah, aku menginginkan rumah di Pasar Rebo, luasnya 10 kali 20, gentengnya warnanya merah. Yang diminta rumah cuma. Kenapa kok harus panjang cuma minta rumah? Rasul sallallahu alaihi wasallam doanya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbal. Semuanya itu diminta. Doanya Nabi, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa minta berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma bi ilmikal ghaib wa qudratika 'alal khalqi sampai akhir. Allahumma inni as'aluka asyauqa ila liqa'i. Aku memohon agar aku rindu untuk berjumpa denganmu. Pernahkah kita berdoa untuk memandang wajah Allah, untuk berjumpa dengan Allah Jalla Jalaluhu? Nabi ngajarkan tuh doa. Doa di at-tasyahud akhir. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabil jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Pelajari, tambahin doanya. Banyak sekarang gampang fotokopi langsung jadi. Kemudian para jamaah, biasakan kita duduk di masjid lebih lama. Kenapa? Karena ada satu ibadah di bulan Ramadan namanya iktikaf. Itu bukan hanya di bulan Ramadan, kita iktikaf di selain Ramadan boleh. Biasakan kita, umpamanya biasanya kita maghrib sholat pulang. Sekarang ini bulan Sya'ban, maghrib bilang sama harimnya, sama bininya, afwan, ana nggak turun sampai isya. Ngapain? Ngobrol di masjid sama sahib. Ya bukanlah, kau duduk di masjid zikir, baca Quran apa. Ada orang nggak turun dari masjid pegang HP, buka Facebook. Sama aja itu di masjid, di rumah itu kerjaannya malah buka Facebook. Ini masjid untuk zikrullah. Maka paling tidak kita biasakan dari subuh nggak turun sampai matahari terbit. Lalu sholli duha di awal waktu sholat syuruk itu insya Allah dapat pahala haji dan umroh dan yang sempurna. Mulai biasa, nggak tiap hari nggak apa-apa. Pas hari libur kita nggak kerja, kita berangkat. Terus jamaah siap-siap untuk memberikan buka orang yang puasa. Kita punya kelebihan rezeki, udah disisihkan. Dan tidak harus orang kaya bersedekah.
Kadang-kala kita berpikir, Ustaz, anak ini masih fakir, Ustaz, masih miskin, nggak bisa sedekah. Sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai yang dia makan dia kasihkan ke tamu. Kalau antum sekarang masih miskin, nggak sedekah, nggak mau menyisihkan uangnya untuk memberikan buka kepada orang yang puasa, kapan antum akan bersedekah? Jamaah, orang miskin itu lebih mudah bersedekah daripada orang kaya. Umpamanya nih, kotak amal udah lewat belum, Ustaz? Kotak amal udah lewat belum? Hah? Udah? Mau dilewatin lagi? Jamaah, kita tuh kalau punya uang 10.000, 5.000-an dua, kita sedekah 5.000 itu enteng. Padahal yang kita sedekahkan 50% dari duit kita. Kita punya uang 100.000, sedekah 50.000 masih enteng. Tapi kita punya uang 1 juta, sedekah 500.000, mulai mikir. 500.000 banyak banget kata dia. Padahal sama 50%, nggak beda. Ama ketika duit dia itu 10.000, yang dia kasihkan sama 50%, nggak beda. Apalagi duitnya 1 miliar, dia mau sedekah 500 juta, sama nggak 50%? Sama, nggak beda, sama 50%. Sama ketika inti sedekah 5.000, sama sekarang, nilainya sama. Tapi kenapa? Tatkala kita sudah mulai cinta sama harta, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Udah mulai kita terlenakan dengan banyak-banyakan harta. Maka mulai jamaah kita lakukan itu. Sedekah sekarang, mau sedekah boleh, dibiasakan diri kita sedekah. Kemudian untuk memberi buka orang yang puasa. Kemudian yang mau umroh, ingat umroh nih. Sekarang nih persiapan buat umrah Ramadan. Umrah Ramadan itu pahalanya sama dengan haji. Sekarang persiapannya bulan Sya'ban. Kemudian kurangin tidurnya. Karena ada orang puasa, karena dia nggak pernah latihan puasa, pas awal Ramadan, apa yang dia lakukan? Habis subuh tidur, bangunin sama uminya, Fulan, ayo bangun. Umi, kita orang puasa. Emangnya cuma ente puasa? Semuanya puasa. Cuma karena dia nggak persiapan, biasa tidur habis subuh, hanya tidur kerjanya. Kapan bangun? Duhur. Alhamdulillah, allazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Sholli zuhur. Allahu akbar. Pulang sholli zuhur, tidur. Kurangin tidur. Antum tahu Ashabul Kahfi tidur 309 tahun, ketika bangun ditanya, "Berapa lama ente tidur?" 1 hari atau setengah hari. Mati orang tidur itu jamaah. Kurangin tidurnya. Kemudian kurangin begadang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang tidur sebelum Isya dan ngobrol setelah sholat Isya. Nih kayak gini nih, nggak boleh gitu setelah Isya. Iyalah kalau gitu anda cukupkan sudah jamaah. Karena takut terlalu malam buat antum. Dan masih banyak lainnya. Antum kurangin begadang supaya bisa bangun malam. Banyak orang nanti Ramadan nggak sahur. Aduh, telat sahurnya. Kenapa? Karena nggak pernah bangun malam dia memang. Ya kita biasakan sekarang ini. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Apabila benar yang Anda sampaikan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri Anda sendiri, Allah dan Rasul yang terbebaskan dari kesalahan itu. Tapi yang jelas ya persiapan kita pelajarin lagi, belajar lagi, ngaji lagi tentang hukum-hukum Ramadan khususnya di bulan Sya'ban ini. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.